Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Prayoga. Di sini akan menjelaskan tentang data mining. Yang pertama itu ada perkembangan data. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Bagi perusahaan, data-data tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Bagi perusahaan, data-data yang tersimpan bisa dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Contohnya ada kontrol inventaris dan sebagainya. Akhirnya, dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Di dalam dunia pendidikan, proses penentuan minat siswa juga menjadi hal penting untuk dapat diputuskan dengan benar. Faktor-faktor penentu masuknya siswa dalam sebuah bidang minat menjadi data awal yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan. Ada juga dalam dunia medis, mendiagnosa sebuah penyakit adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Dengan adanya data rekam medis pasien yang berisi gejala-gejala dan diagnosa penyakitnya, hal ini sangat berguna bagi para dokter muda untuk mendiagnosa penyakit pada pasien lainnya. Jadi memanfaatkan seperti histori pada pasien sebelumnya mungkin untuk gejala-gejalanya, jadi dapat dihasilkan sebuah diagnosa yang tepat. Lalu ada data-data yang tersimpan banyak sehingga dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaannya. Contohnya, sebuah bank mempunyai penawaran kartu kredit. Bank dengan jumlah nasabah 1 juta dan biaya pengiriman surat sebesar Rp500 per nasabah, maka biaya yang dibutuhkan proses penawar adalah Rp500 juta, padahal hanya 15% yang benar-benar mengambil penawaran tersebut, sehingga bank membuang biaya sebesar 85% senilai Rp425 juta. Dengan data mining bank dapat mengelola data-data nasabah sehingga bank hanya mengirim penawar kepada nasabah yang berpotensi mengambil kartu kredit, sehingga bank dapat menghemat biaya sebesar 85%. Semua data-data yang tersimpan dalam jumlah yang besar, belum tentu semua data yang ada memiliki nilai dan tervalidasi kebenarannya. Untuk dapat memfasilitasi seluruh data tersebut, dibutuhkan sebuah wadah untuk memproses, menampung, dan menyimpan seluruh data tersebut. Data mining dapat menjadi salah satu cara memfasilitasi hal tersebut. Menurut Tan, pada 2006, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar, yang membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining dikenal sebagai istilah knowledge discovery. Ya, di sini adalah posisi data mining dalam bisnis cerdas. Di sini ada bisnis intelligence. Kita mulai dari transactional database. Jadi di sini ada history, di extract, transform, load ke data warehouse. Lalu akan disebar menjadi performance management, enterprise reporting, dan data mining. Dari gambar yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data warehouse, bersama dengan bidang yang menangani pelaporan dan manajemen data. Sementara, data warehouse berfungsi emaric query dari database mentah untuk memberikan data nantinya yang digunakan oleh bidang yang menangani pelaporan, manajemen data, dan data mining. Posisi data mining dalam berbagai disiplin ilmu. Bidang lain yang mempengaruhi data mining adalah teknologi basis data yang mendukung penyediaan penyimpanan yang efisien, pengindekan dan pemroses query. Teknik komputasi paralel sering digunakan untuk memberikan kinerja yang tinggi untuk ukuran set data yang besar. Komputasi distribusi dapat digunakan untuk menangani masalah ketika data tidak dapat disimpan di suatu tempat. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari data mining. Untuk memanfaatkan data yang besar,
data mining merupakan solusi bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan retail. Kenapa? Karena data mining kita dapat menambang informasi dari kuburan data tersebut. Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Sehingga dengan adanya data mining, market basket analysis yang menjadi ilmu-ilmu data mining diharapkan menjadi atau dapat menjadi solusi untuk menangani masalah data yang jumlahnya sangat besar. Agar untuk mendapatkan alternatif pengetahuan tentang kebiasaan konsumen dalam berbelanja bagi seorang market analis. Dan pengetahuan itu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.